Halo, semuanya. Wah, oke, kita general reading. Ini pembacaan kartu, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Ini mungkin vice versa atau terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Jadi kali ini temanya tentang kamu dan dia di tahun 2022. Wah, jadi kita lihat ya, prediksi energi kamu sama dia ya, kamu dan orang yang terkoneksi sama kamu ini ya. Kayak gimana sih kalian di tahun 2022? Begitu. Nah, kita cek dulu energi dia ya. Kan lebih kepo sama dia gitu ya. Maksudnya kita lebih penasaran dengan energi dia dulu. Kemudian kamu ya. Oke, perasaannya, energinya ya. Ya. Ini ada card believe. Wah. Jadi aku melihat ini orang yang dealing sama kamu ya. Si dia ini dia punya energi di tahun 2022 kayak dia punya kesadaran ya. Entah kesadaran apa ini ya. Aku ngelihat banyak kesadaran dalam dirinya di tahun 2022. Misalnya, dia sadar bahwasannya dia mencintaimu. Dia sadar bahwasannya dia maunya sama kamu. Dia sadar bahwasannya mungkin dia punya kesalahan. Dia udah koreksi dirinya. Jadi dia kayak orang yang tersadarkan bahwa ya inilah cinta. Ya aku cintanya sama kamu. Berarti aku harus bergerak ke kamu. Apa aku harus bicara kah? Apa aku harus komunikasi? Harus ketemu? Nah, dia mulai berpikir soal itu. Karena ini beberapa kayak orangnya itu dia melihat ke dalam dirinya, ya. Dia melihat hatinya yang murni dan gemoy itu ya. Dia merasa ya hati nuraniku berkata ya inilah kebenaran ya. Kebenaran bahwa aku menginginkan kamu. Aku melihat gitu ya. Jadi ini tuh energi dia di 2022. Dia benar-benar kayak orang yang mungkin tergerak gitu hatinya ya. Bahwasanya dia perlu meruntuhkan ego atau dia mulai melihat perasaan kamu. Dia kayak merasa ya mungkin aku harus berbicara kah atau aku harus melakukan sesuatu sama kamu. Ini ada yang merasa apa ya, mungkin dia sadari aku salah sih gak jaga perasaanmu, aku salah nyakitin kamu, aku terlalu mementingkan diri sendiri, aku mengabaikan perasaanmu selama ini. Jadi ya kayak kesadaran itu muncul di 2022 bahwasanya ya kamu tuh harus disayangi, kamu juga harus dicintai, yaitu yang seimbang ya. Kamu pernah sayangi dia, kamu pernah cintai dia, ya dia mau membalas itu. Aku ngelihat orang yang mau memperlakukan kamu dengan baik gitu ya. Cuma di sini dia tuh kayak naik turun gitu emosionalnya. Karena ini orang yang belum bisa terlalu stabil. Namanya juga orang berubah. Untuk benar-benar stabil itu ya butuh proses, butuh waktu. Jadi kadang dia tuh naik turun emosinya, naik turun sensinya dia. Kadang dia merasa ya aku kadang kasihan sama kamu, tapi aku juga kadang kasihan sama diriku sendiri. Bisa vice versa. Bisa kayak dia merasa ya ada kok sesuatu yang lebih gitu ya. Misalnya
mungkin aku harus buka lembaran baru aja kali ya, aku harus buka kisah baru aja, kan bisa ya ke yang lain gitu. Dia merasa ada sesuatu yang lebih besar di masa depan sana, tapi dia susah banget menemukan itu. Dia tetap aja kayak merasa ya kehilangan kamu. Aku ngelihatnya gitu. Ini orang yang kambuh-kambuhan ya. Kadang ini aku melihatnya dia mau tuh tiba-tiba tobat, tiba-tiba kayak orang yang ya kasihan gitu sama kamu, merasa bersalah udah nyakitin kamu, tapi nanti bisa naik lagi egonya, tapi bisa lagi nanti runtuh egonya, naik lagi turun lagi. Tapi kayak ada momen di tahun 2022 di situ ya dia harus jadi dirinya sendiri. Dia merasa ya udah nggak bisa lagi aku mengelak, aku mengakui gitu bahwasanya ya kamu yang benar-benar aku cari, kamu yang benar-benar bisa melengkapi aku. Nah, dia merasa gitu. Jadi ya ini energi orang yang slow ya, slow banget ya. Mungkin awal-awal tahun ya kesadaran diri dulu gitu. Pertengahan tahun ya kadang mau naik lagi egonya. Sampai akhir tahun dia merasa ya kok gini-gini aja. Nah, tapi ada nih momennya ya. Aku sih lebih ngelihat pertengahan tahun menuju akhir tahun itu ada perubahan orang ini ya. Setidaknya dia mungkin mau menunjukkan batang hidungnya itu ya. Atau dia menunjukkan dirinya di sebuah komunikasi atau di sosial media kah. Tapi ini beberapa ada yang ketemu ya. Jadi kayak oh ternyata ini ya rencana Tuhan. Ujungnya aku ke kamu lagi, kayak gitu. Sekarang kita lihat lagi ya. Oke. Nah, compassion for all. Wah. Di sini aku ngelihat ya. Kamu ya say. Di 2022 ini beberapa kalian. Ya semoga lah banyak ya dari kalian. Kamu tuh berkembang, kamu maju ya. Mungkin rezekimu lancar. Nah, di sini kayak Tuhan menunjukkan belas kasihannya ke kamu. Ya Tuhan mungkin ngerasa apa ya, kamu tuh selama ini udah sering tersakiti, atau ya ada karma baik buat kamu. Mungkin kamu udah pernah menanam kebaikan sama ini ya, si Rudolfo ini. Mungkin kamu udah pernah nanam kebaikan sama si Yolanda ini atau siapa ya. Tuhan balas kebaikanmu. Meskipun mereka ini lambat datang ke kamu, tapi Tuhan kan punya waktu yang tepat. Ya indah pada waktunya sih kebaikan kamu terbalaskan. Ini rezeki kamu membaik ya, meningkat. Ya hidup kamu maju. Ini kamu kelihatan keren sih ya, kece atau naik gitu karirmu, naikkah usahamu atau apa yang kamu lakukan, itu satu persatu bakalan terlihat keberhasilannya gitu. Di sini ada pertumbuhan ya, kesuburan. Nah, mungkin kamu akan bertumbuh secara keuangan, kepribadianmu pun bertumbuh, kamu sangat bersinar ini ya, aku lihat. Ini kalian-kalian yang benar-benar udah terbangun spiritual ya, yang udah tahu mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, udah tahu ya bagaimana perjalanan spiritual melalui koneksi spiritual ini. Entah siapa di sini ya, bisa kamu atau vice versa. Siapa yang pernah bersabar, pernah tulus menyayangi, mencintai, ya di sini ada karma baik sih. Ada pertumbuhan jiwa di mana kamu tuh menjadi sosok yang bisa aja kamu lebih percaya diri, mandiri gitu. Kamu stabil sih di 2022. Bahkan ini akan banyak orang yang suka sama kamu ya. Cie. Iya nih, setidaknya ada nanti yang lain ya, minimal kagum gitu ya. Ada yang kagum sama kamu, ada yang suka sama kamu. Dan ini nambah ya, kayak ya ada lagi nanti di 2022 selain dia ya, selain orang ini, ada nanti lagi yang suka, yang kagum, yang cinta sama kamu selain dia.
Itu bisa aja ya, ya orang di sekitarmu, di sisimu, atau itu yang difokuskan, atau ya entah yang lain ya, gitu. Ya bagus sih, ini ada pertumbuhan dan kesuburan ya. Jangan-jangan badanmu subur. Ya mungkin udah terjadi. Jadi beberapa kalian yang mungkin karena kamu udah tahu nih kebahagiaan itu kan harus diciptakan. Jadi kamu bisa menciptakan senyuman di bibirmu yang gemoy itu ya. Ya itu sih. Dan ini buah dari perjalanan spiritualmu ya. Mungkin kamu udah pernah menarik diri, udah pernah lumayan lama menutup diri kah, atau kamu fokus cari pencerahan di tarot. Nah, di 2022 kamu terlihat seperti cahaya ya, kamu seperti sinar. Ya, mereka ini akan silau melihat kamu. Ya, terutama dia. Dia kayak akan melihat kamu tuh sebenarnya menarik, kamu bercahaya, kamu bersinar. Coba nanti di 2022 posting foto terbarumu ya, say. Ya nggak usah berdandan juga nggak apa-apa, nggak usah bermake up juga nggak apa-apa, belum mandi juga nggak apa-apa, foto aja. Coba kamu foto, nggak usah harus pakai penampilan yang bagus gitu, nggak usah. Jadi diri sendiri aja, foto aja dirimu apa adanya, terus kamu upload di sosmed. Nah, coba ya di 2022 itu aku rasa mereka atau dia ini akan melihat penampilan terbaru kamu, dan kamu tuh menarik dari dalam. Kamu terlihat bercahaya dari dalam, bukan dari apa yang terlihat di luar gitu. So, ya jangan-jangan ini ada orang yang akan semakin suka sih sama kamu ya. Dia ini akan semakin sayang sama kamu, semakin cinta. Mungkin ini karena ada kerinduan yang dipendam begitu lama ya. Ada orang yang kayak, ih kita udah lama loh nggak komunikasi, say. Kita udah nggak ketemu, atau ya udah lama nggak bicara sama kamu. Begitu kamu bikin foto terbaru, ya nggak tahu, kayak ya mungkin karena kangen banget, karena rindu banget, jadi ya terlihat ih gemoy gitu. Mereka ini atau dia ngerasa ya kamu keren gitu. Mereka tertarik ya, dia tertarik sama kamu, semakin suka sama kamu. Okay? So far so good lah. Sejauh ini ya bagus sih. Yang mau minum dulu kak ya. Oke. Aku clarify lagi ya. Wah, di 2022 si Rodolfo ini ya, atau si Yolanda, dia ini akan semakin sering loh bermanifestasi ke kamu. Misalnya ya kamu akan semakin sering gitu energimu ketarik terus ke dia ya. Memang gak semua manusia bisa melakukan hal ini, tapi kalau kita punya koneksi spiritual dengan seseorang, apalagi ini tentang jiwa ya, jiwa yang mampu berinteraksi satu sama lain meski nggak ketemu atau meski nggak deket, meski nggak komunikasi ya, tapi di sini semesta kan bekerja gitu. Kayak ya memang semesta merestui, memang semesta mengizinkan gitu kalian berkoneksi. Jadi di 2022 orang ini akan semakin sering gitu energinya nempel ke kamu. Bahkan mungkin lebih banyak energinya nanti di 2022 ya. 2022. Nah, itu ya. Oke. Jadi bisa kayak orang ini akan sering datang ke mimpimu. Yang biasanya kamu pernah mimpin dia, ini semakin sering di 2022 sering banget kamu mimpikan dia. Kemudian ya beberapa kalian kamu ada di tahap yang udah bisa sih pelan-pelan melepas, pelan-pelan mengikhlaskan gitu. Bahkan di sini ada kok momen dimana kamu tuh nggak kepikiran dia lagi di 2022, tapi akan datang lagi nih energinya ya. Orang ini misal kamu udah sibuk banget,
Bahkan di sini kamu bisa loh fokus ke yang lain di 2022. Entah fokus sama yang lain atau orang lain atau kegiatan apa gitu, kerjaan apa, fokus ke kerja, usaha, studi atau keuangan, atau kamu fokus ke keluarga, teman atau orang di sisimu atau siapa. Tapi tetap aja kayak ya itu, semesta masih mengizinkan energi orang ini nyamperin kamu. Jadi kamu mau tiba-tiba ingat lagi, tiba-tiba kayak kamu pergi kemana, lihat apa, mendengarkan apa, kok ini kayak tentang dia ya, kok ingat lagi ya gitu, kok tiba-tiba sesek lagi ya, kepikiran dia lagi ya, kok tiba-tiba kayak baper ya, bawa perasaan lagi, kok tiba-tiba sedih lagi ya, kok tiba-tiba aku senyum lagi ya, keinget dia. Nah seperti itu. Oke. Ya itu terjadi juga. Memang kayak aku bilang tadi, ada manifestasi dalam dirinya. Dia sering banget memikirkan kamu, dia sering banget membayangkan kamu. Apalagi nih di 2022, karma itu semakin nyata ya. Apalagi ini bicara tentang karma buruk. Nah, aku ngerasa kamu dealing sama orang yang manipulatif kah? Banyak drama. Atau ini orang susah banget ditebak ya, egonya besar banget, keras banget, gak mau menjadi apa adanya, gak mau rendah hati ya. Ini beberapa kalian dealing sama orang yang player, kayak main-main aja gitu, kayak serius kenapa gitu ya. Atau ya dia mempermainkan perasaanmu. Jadi di 2022 dia harus membayar lunas karma-karmanya. Mungkin dia pernah nyakitin kamu dari perbuatan, tingkah laku, kata-kata. Mungkin dia pernah tega sama kamu, pernah keras, kasar atau apa. Ya di 2022 ya harus tuntas dia membayar karma-karma buruk itu. Jadi aku ngerasa ya ini gak enak sih situasi dia di 2022. Pertama ya kondisi kesehatannya menurun. Mungkin dia udah sempat pernah sakit ya, tapi ini sakit lagi dia di 2022. Kesehatannya menurun, mentalnya menurun, jadi sering penakut gitu, gak percaya diri. Ya mungkin kerjaannya, usahanya, atau studi, keuangan, atau rezeki itu kayak terganggu semua. Atau memang rezekinya itu kurang bagus sih di 2022. Entah apapun itu ya, pokoknya ada aja sih masalah. Nggak pun soal uang atau apa, tapi kayak ya susah dia bahagia. Aku lihat seperti itu. Mau kemanapun, mau sama siapapun, dia sering banget sakit hati, sering banget kayak orang yang sedih, sering banget kayak orang yang ya tidak bisa lah merasakan kebahagiaan yang hakiki ya, gak bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini beberapa aku ngerasa ya, kalau misalnya nih dia ke yang lain, ini di 2022, ini ada tawar momen ya. Entah dia selesai dengan orang lain, atau ya kalaupun dia ke yang lain kayak bisa juga gitu. Ujungnya berakhir ke orang lain. Maksudnya ya kalau dia misalnya sempat jadian ke yang lain, ya akhirnya dia putus, akhirnya dia selesai dengan orang lain. Atau dia pernah komitmen, ya dia kayak berpisah gitu. Atau memang ini udah terjadi dan bisa nanti ya, kayak ada divorce mungkin, ada sesuatu yang terjadi membuat ya dia sama orang lain itu nggak berjodoh selamanya gitu ya. Oke, di sini ini tuh ada Libra ya, Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Strong ini Aries ya, Capricorn, Scorpio. Terus sini ada Cancer ya, Sagittarius, Scorpio, Aquarius, Gemini. Oke. Pisces ya, bisa energi saja. Kita lihat lagi. Oke. Nah, Ten of Swords. Wah. Jadi kalau aku lihat, sebenarnya
kamu bisa menjangkau apapun di 2022. Semesta berpihak ke kamu. Kamu pengen apa? Pengen sukses di karir, usaha, pengen rezeki lancar, ya minta aja sungguh-sungguh sama Yang Maha Kuasa. Banyak berdoa ya, banyak sedekah, ya tetaplah berbuat baik pada semua orang. Siapapun yang pernah menyakiti kamu, ya doakan mereka, doakan yang baik-baik, jangan ada rasa sakit hati lagi, jangan dendam, jangan benci, supaya nggak menutup rezeki kamu ya. Jadi tetaplah pada kebaikan gitu. Ya memang sih susah melupakan, apalagi kalau disakiti itu kan membekas gitu ya. Cuma ya maafin lah kak gitu ya, lepasin rasa sakit hati itu. Kalau masalah melupakan ya biarin aja mengalir seiring berjalannya waktu, pelan-pelan aja kalau soal melupakan. Nah, di sini aku rasa kalau kamu tetap ada dalam kebaikan, tetaplah baik ya. Ini seperti aku bilang sih, kamu bersinar ya. Ih, kece banget kamu ini. Beberapa ngerasa kamu nanti semakin keren, semakin kece itu, yang kayak aku bilang tadi. Mungkin kamu semakin seksi ya. Seksi itu kan gak harus dari pakaian, tapi lebih kayak ya orang akan melihat kamu tuh seneng gitu ya. Atau ya kamu up kehidupanmu, sedikit-sedikit publikasilah hidup kamu di sosial media. Tunjukkan ini aku udah jadi diri sendiri, aku ya udah menjadi jiwa baru, jiwa bertumbuh. Kamu gak usah menuntut apa-apa ya. Banyak yang suka sama kamu nanti. Ini kan kuasa Tuhan gitu. Tuhan membuat kamu bersinar. Jadi ya makin banyak yang sayang sama kamu. Itu ya. Tapi kamu harus seleksi mana yang toksik, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang pura-pura baik. Ya, itu kan ada ya. Karena aku ngelihat di sini kalau kebaikan-kebaikan atau kebahagiaan-kebahagiaan datang ke hidup kamu, entah rezekimu nanti lancar atau kamu hidupmu nanti maju berkembang, beberapa kalian akan menuju kesuksesan. Ya, saringlah orang-orang yang tulus dengan orang-orang yang kayak sebenarnya nggak tulus. Nah, kamu harus bisa seleksi itu ya. Terus aku melihat di 2022 kan kamu tuh berkelimpahan ya, terutama soal kebahagiaan. Kamu bisa ciptakan kebahagiaan. Orang-orang di sekitarmu makin kayak mau mendekat ke kamu. Teman, keluarga satu persatu mendekat ke kamu. Jangan-jangan ini orang masa lalu datang-datang lagi, mendekat lagi, nyamperin kamu di sosial media, kirim pesan ke kamu lah, itu ada. Ya orang lama itu ada aja yang datang nantinya. Apalagi kalau yang udah bikin kesalahan ya, kayak pengen memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Mungkin beberapa kayak gengsi sih minta maaf ke kamu, tapi ya pada dasarnya mereka itu mendekat memang mau memperbaiki silaturahmi, memperbaiki komunikasi dengan kamu. Mungkin ya ada yang kayak ngerasa ya butuh kamu, mungkin kamu orang yang bisa diandalkan atau enak gitu ya sama kamu. enak ini punya relasi dengan kamu gitu. Nah, bicara tentang kelimpahan kebahagiaan tadi, tapi aku ngerasa di 2022 tetap aja kamu merasakan ada yang hilang. Kayak kamu ngerasa ada yang kurang gitu. Ya yang kurang itu dia. Jadi seburuk-buruknya orang ini ya, sesakit-sakitnya tingkah laku yang pernah dia perbuat ke kamu atau siapapun ini ya, pokoknya ini yang punya koneksi kuat sih, karena itu banyak banget ini kartu spiritual connection ya. Iya gitu, kayak koneksi kamu kencang banget ke dia. Ini ada yang soulmate, twin flame, tapi lebih kencang ke twin flame ya, yang mirror itu. Beberapa kalian seperti itu. Oh, jadi kamu tetap aja kayak kehilangan kembaran jiwamu. Apalagi kalau memang ini dia nanti sering sakit lah, atau ada aja masalah dia, rezekinya nggak bagus, atau apa yang dia lakukan itu banyak yang gagal, atau jangan-jangan dia gagal juga ke orang lain gitu ya. Kamu bisa rasakan kayak kamu kehilangan kembaran jiwamu dan kamu merasa terjadi sesuatu dengan kembaran jiwamu ini, si Rudolfo ini ya. Si siapa nih, Yolandanya ini.
Nah, jadi ya itu sih. So, namanya hidup ya, nggak selamanya bahagia. Kalaupun kita ada di puncak, pasti ada kok sedikit rasa kayak ada yang kurang ya, kayak ada yang hilang. Nah, itulah dia. Jadi Tuhan masih izinkan rasa itu ada dalam diri kamu. Karena di sini kayak masih ada proses lagi ya, sampai kalian bisa bersatu. Ya, begitu. Oke. Ini tuh Taurus ya, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Yang strong Aquarius ya, Scorpio. Aries di sini. Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, strong ya, Cancer. Baiklah. Oke. Sekarang aku ada shuffle charm ya. Ini bisa menunjukkan tentang dia dan kamu di 2022. Nah, sudah di shuffle ya, say. Oke. Ini dia dulu nih. Dia ya. Dia di 2022. Nah, di 2022 dia itu semakin sensitif ya, aku lihat. Dia semakin semakin mudah emosi. Apalagi kalau beneran gak ada kamu ya, beneran gak komunikasi, atau kalau beneran belum ada yang dia lakukan, dia belum melakukan apa-apa ya. Kalau sampai masih kayak gitu ya, makin sensi hidup nih orang ya. Kayak mudah dia ini galau gak jelas, mudah dia marah-marah gak jelas, mudah dia menutup diri. Bahkan ini dia kalau ketemu orang ya, orang di sekitarnya, atau dia melihat orang di sisinya, dia kayak nggak mood gitu, kayak ya gitu sih, mood-moodan jadinya, males ngomong ke orang, males ngapa-ngapain juga. Dia bakalan sensi. Jadi orang yang ganggu dia, atau sekalipun ini orang di dekat dia yang kayak pengen dapat perhatiannya, dia nggak mau nih ladenin, dia bakalan cuekin siapapun yang ada di sisinya gitu ya. Sensi banget dia soalnya kehilangan kamu ya. Nah, beberapa ini memang beneran kondisi kesehatan, kondisi mental itu nggak sehat lah gitu. Mungkin dia akan sering sakit, dia nggak selera makan, atau bahkan susah makan ya, atau ya makan aja susah gitu, ngerti ya, beberapa gitu ya. Mungkin 2022 puncak-puncaknya gitu, kehilangan kamu tuh sakit ya, sedih gitu. Oke. Nah, ini orang-orang yang mellow ya, jadi bakalan sering mellow. Dia bakalan sering kayak menyendiri, padahal ada orang di sekitarnya, mungkin ada orang di sisinya, tapi kayak sering menyendiri, sering melo-melo gak jelas ya. Oke. Nih wajahnya itu loh. Dia bakalan sering cemberut ke orang, kayak relate ya dengan tadi. Dia sensi banget, dia bakalan sering sensi, sering marah, dia cuekin orang-orang, dia cuekin orang di sisinya, dia jadi kayak orang yang gampang marah. Intinya kayak gue lagi gak mau diganggu nih, siapa yang ganggu ya disenggol dikit aja ya, jadi kayak dibacok gitu. Lu senggol gue bacok, nah istilahnya gitu. Dia mudah marah lah kalau diganggu. Ini tuh apa ya, ya semua terasa abu-abu. Dia merasa kayak semuanya suram gitu, dia merasa semuanya terasa gak ada titik terang, semua terasa abu-abu, bahkan gelap ya. Sampai akhirnya mungkin dia kayak ada niat mencari kamu. Mungkin dia cari kamu di sosial media dulu atau dari mana, sampai dia melihat ya sebenarnya cahaya yang dia cari kamu, orang yang dia butuhkan sebenarnya kamu, yang bisa melengkapi hidupnya, yang bisa sayang sama dia dengan tulus, kayak gitu ya. Nah, kemudian ini dia mulai menggunakan semacam penglihatan yang sehat
Mungkin dia mau berpikir dengan akal sehat. Beberapa di sini melihat dengan kacamata yang cerdas ya. Mungkin sebelum-sebelumnya dia ini kan bisa aja ini orang yang emosionalnya nggak stabil. Ada orang yang temperamen, ada orang yang childish, ada di sini yang egonya sangat besar. Pada akhirnya di sini kayak orang yang ya dia melihat dari segala sisi gitu. Ternyata ya kesalahan itu banyak banget dari aku. Ya dia merasa gitu. Kayak dia mulai melihat banyak kebaikanmu ya. Nah sama kayak ini nih. Ini kan relate ya. Ini nyambung banget kayak ini kan beberapa kalian dealing sama orang yang entah egonya besar, nggak tahu terima kasih, jarang minta maaf ya. Jadi kayak netting terus gitu, sering banget dia negative thinking. Kadang dia mau merasa baper sama kamu, tapi kadang dia merasa ya gitu, berpikir negatif. Kamu tuh nggak bagus-bagus amat sih. Emang kamu siapa sih gitu? Udahlah, nggak usah lagi dipikirin atau apa. Apalagi kalau dia memang melihat keburukan kamu gitu. Misalnya dia kayak hanya melihat kelemahan kamu aja, kurangnya kamu gitu. Tapi semakin dia sering netting gitu ya, negative thinking, semakin dia sering berpikir negatif tentang kamu, ya di sini ternyata kebaikanmu jauh lebih banyak. Jadi kayak ya nggak guna dia ingat-ingat keburukanmu. Tetap aja kan dia baper lagi ingat kebaikanmu ya. Nah, di sini ada tentang apa ya? Pertumbuhan dia stagnan ya. Hidup dia nggak terlalu berkembang. Bisa aja dia ini arogan, ada sombongnya, songongnya. Aku bisa lah tanpa kamu, bla 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 gitu. Tapi kayak gitu-gitu aja dianya. Terus sih, dia kayak orang yang ya kalau ada perkembangan tuh dikit gitu ya. Ya memang kan ini semesta yang bekerja. Jadi kayak kita mau berusaha sombong, arogan, atau kita merasa kita bisa juga ya. Kalau Tuhan nggak mengizinkan, kalau Tuhan merasa ya cuma segitulah kebahagiaan yang bisa dia terima, ya kalau Tuhan bilang dia harus bayar karmanya, ya dia bisa apa. Jadi kayak dia mau sombong juga tetap aja dia nggak ada apa-apanya gitu. Gitu-gitu aja sih dianya. Atau yang nggak banyak perubahan di hidupnya. Nah di sini dia berusaha keras ya, berusaha mengeraskan pola pikirnya. Beberapa ngerasa ya aku kuat lah, aku bisa. Tapi ternyata ini dalamnya rapuh ya, rapuh, sedih. Di sini ada jadinya kayak pasrah gitu ya, minta petunjuk, sering berdoa dalam hati. Kayak ada yang ya berdoa aja gitu ke Tuhan. Ya Tuhan, aku udah nggak tahu harus gimana, aku harus apa. Nah kadang dia ngomong gitu, atau nih kamu ya, mungkin kamu yang bakalan kayak gitu. Bisa juga dia, atau kalau ini mirror ya, sama aja kayak menanti divine timing ya, menanti waktu yang tepat gitu. Tapi di sini salah satu dari kalian ada yang bergerak ya, terutama ini yang bikin kesalahan ya, yang selama ini nggak tahu terima kasih atau jarang minta maaf. Pada akhirnya ya setelah membayar lunas karma-karma itu di 2022 ya, ini ada yang bergerak. Kalau dia pernah menyakiti kamu ya dia menuju kamu. Kalau dia selama ini kekanak-kanakan, dia akan bersikap dewasa untuk menghadapi kamu. Cie, nah gitu. Oke. Dan nah ini tuh ada sih pergerakan. Ini kelihatan banget ya. Ada nanti pergerakan. Ada nanti mungkin setidaknya orang yang menghubungi kamu ya. Dia ini akan hubungi kamu kah? Bisa melalui media sosial atau dia kirim pesan. Bisa mulai dari telepon kamu kah? Ya, tapi aku rasa ini lebih kayak kirim pesan ya. Cuma ini ada yang nekat mau menemui kamu. Beberapa. Bisa dia kah? Bisa siapa begitu ya kan? Nah, oke. Jadi itu dulu lah ya. Ini dulu. Aku bakalan kasih selanjutnya. Ini ada tentang kamu sih. Sebelum kita kesini ya, sebelum ke ciri, ada tentang kamu. Ini beberapa aja. Nah, oke. Nih,
Kamu bersinar di 2022. Banyak orang yang memperhatikan kamu, banyak yang kepoin kamu ya. Kamu jarang update juga, banyak yang cek sosmedmu, ngecek aja kamu masih hidup nggak. Nggak lah, kayak penasaran gitu, kamu tuh udah berkembang sejauh apa. Apalagi kalau ini orang yang terkoneksi sama kamu, dia mengikuti perkembangan hidupmu. Kamu udah kayak gimana ya, kira-kira aku layak nggak ya bergerak ke kamu. Kamu sendiri nggak, sudah sendiri nggak, nah gitu. Atau ya kalau misalnya ada yang lain, dia lebih kayak orang yang pelan-pelan dulu lah gitu ya, silaturahmi aja dulu sama kamu. Ada yang gitu. Ini kamu fokus ya ke karir, keuangan, kerjaan, bisnis, cuan, cien. Nah ini ada lagi cahaya, kamu bersinar ya say, bercahaya beberapa kalian gitu. Ini bisa nyala loh, nyala nggak ya? Nyala ya, cie. Ini kayak mainan deh ya, ini charm ya. Oke. Dan di sini kamu ada fokus terhadap sesuatu selain dia ya, kayak kamu fokus ke itu kali ya, pekerjaanmu, keuanganmu, mungkin kamu fokus keluarga juga, atau kamu fokus ke yang lain, orang lain atau apa, tapi tetap aja hatimu meleleh ke dia gitu. Ih gemoy. Ini ada tentang tangkis energi spiritual ya. Kamu udah sangat spiritual, intuisimu makin kuat say ya. Makin tajam. Kamu bisa tangkis orang-orang yang gak ada faedahnya. Kamu tangkis orang-orang toksik yang gak sehat buat kamu. Kamu usir dengan gemoy gitu. Ya kamu bisa lah menyaring, menseleksi mana teman yang baik, mana keluarga yang tulus, mana orang yang benar-benar berubah lebih baik ya. Itu yang kamu persilakan masuk. Kalau nggak baik ya males ya, sana pergi. Nih kamu udah pinter ya memperhitungkan baik buruknya. Di beberapa kalian nggak bucin lagi, kamu nggak akan lembek lagi ke orang-orang. Aku lihat seperti itu. Ini ada juga tentang uang ya, fokus banget tentang cien, cuan gitu, nyari uang. Di sini kamu merasa ya udahlah, kita lihat aja nanti, Tuhan bakalan nunjukin kok. Yang penting aku udah berbuat baik, tugasku udah beres, aku udah sabar, aku udah bijaksana, dewasa menghadapi dia selama ini. Nah dia gimana ya udah terserah dia. Beberapa kalian bodoh amat, mau dia datang syukur, nggak datang nggak apa-apa. Mau dia ingat sama aku ya syukur, nggak juga nggak apa-apa say gitu. Dan ini kalian ada yang subur ya di 2022 ya. Subur sih kayak mungkin rezekimu lancar, jadi kamu senang makan, tapi ini bisa vice versa. Yang pengen gemuk bisa gemuk, atau nggak pengen gemuk jadi gemuk ya, bisa juga ya. Bagus gitu penampilanmu, bodymu bagus. Mungkin yang pengen diet banget, pengen dapat tubuh yang langsing proporsional, kamu bisa ya. Nih kamu seksi banget say di 2022 ya. Seksinya nggak harus tentang baju, tapi ya orang senang lihat kamu, apalagi dia ini ya suka lihat kamu posting fotomu ya di 2022. Nah ini beberapa kalian dapat uang rezeki, kamu bisa jalan-jalan, bisa kesana kemari ya. Nih nah kamu awakening, kamu yang pernah awakening lagi ya. Awakening itu terbangun, kamu bangkit ya, kamu terbangun spiritual, kamu menjadi orang yang lebih spiritual, kamu hidup baru, kamu jadi diri sendiri, kamu bisa membebaskan diri, melepaskan dirimu dari energi yang udah nggak baik. Jadi kamu di sini hanya menerima energi-energi positif, atau orang yang mendekat ke kamu tuh orang-orang positif, maksudnya ya yang diizinkan hadir di hidup kamu itu nanti ya orang yang positif gitu. Jadi kalau dia kembali nih, atau dia datang, atau dia hubungi kamu, ya di situ dia udah jadi versi yang baik ya, atau lebih baik. Nah, divine timing lagi ya. Kamu memang kadang ngerasa ya udah, aku juga nggak mau lagi terlalu sedih mikirin orang ini. Tapi kamu di sini masih kayak ya semua diserahkan ke yang maha kuasa aja. Kamu menyerahkan semua ke Tuhan. Kalau Tuhan
merasa kalian masih berjodoh, atau kamu kayak merasa ya kalau Tuhan memang mentakdirkan aku sama dia ya pasti ketemu, pasti dia hubungi aku. Beberapa kalian merasa kayak ya aku harus ngapain lagi gitu, aku kan udah melakukan yang terbaik, sekarang tinggal dianya aja. Dianya pengen dicariin ya itu urusan dia lah, intinya aku nggak mau nyariin dia lagi. Emang dia siapa gitu? Atau kamu ngerasa kayak ya udah tahan-tahanin aja, sampai kapan sih dia mau nahan egonya itu, sampai kapan dia mau gengsi? Nah, kamu ngerasa gitu, kamu kayak orang yang ya mengalir sih. Jalani hidupmu, dia mau menghampiri atau enggak kamu lebih cuek gitu, tapi tetap kayak ya berpegang pada kehendak yang maha kuasa ya. Kamu kayak orang yang ya kalau memang dia jodohku dia pasti ke aku, kalau memang pada akhirnya dia sama aku dia pasti datang ke aku, dia pasti hubungi aku. Kalau memang dia takdir aku, pasti dia nanti mau ngalahin egonya, dia pasti mau berjuang untuk aku, dia pasti mau menjadi lebih baik, karena yang lebih baik yang pantas buat aku. Nah, kamu rasa gitu, oke? Ya, sekarang aku kasih huruf sama angka saja ya. Kalau huruf ini di namanya kah atau di namamu? Kalau angka ini bisa tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial, anak keberapa ya, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, apa aja. Kaitannya bisa ke dia, bisa ke kamu. Nah, huruf E, T, W, U, R, I, M, D, L, S, Y, G, V, A, F, Z, K, P, E, T, W, U, R, I, M, D, L, S, Y, G, V, A, F, Z, K, P. Nah, kalau angka oke, tuh ambil ya. Nah, mari kita lihat. 22 ya, 22 ini mirror, 28, 9, angka 7, 17, 21, 13, 19, 30, 10, 4, 27, 8, 16, 12, 20, ada 1, 3, angka 3 ya, 5, 31. Oke? Sampai di sini dulu ya. Mungkin ini beberapa aja yang cocok. Bisa vice versa atau kebalak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.